Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Sudarmono, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Kota Magelang. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian ambil pelajaran, dimaksudkan memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, dan berbudaya. Kemudian untuk mewujudkan visi guru penggerak yang saya buat, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang berbudaya dan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Saya membuat model Bagja untuk menentukan prakarsa perubahan. Yang pertama adalah dengan buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat adalah apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berbudaya dengan menerapkan pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang program pembiasaan 5S dan berdiskusi dengan teman sejawat tentang pentingnya pembiasaan 5S. Kemudian membentuk tim untuk menerapkan pembiasaan 5S. Kemudian mencari referensi atau literatur tentang program 5S. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya tuliskan adalah apa saja aktivitas yang bisa dilakukan untuk mendukung program 5S. Siapa rekan sejawat atau komunitas yang punya pengalaman dalam melaksanakan program 5S? Situasi apa yang menunjukkan terlaksananya program 5S? Kemudian sekolah mana yang sudah secara konsisten berhasil menerapkan perilaku 5S? Daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan survei pada murid tentang kebiasaan 5S dalam aktivitas sehari-hari mereka. Yang kedua, diskusi dengan rekan sejawat yang sudah pengalaman menerapkan pembiasaan 5S. Kemudian mencari contoh praktik baik bagaimana penerapan pembiasaan 5S dengan studi literatur, wawancara, kolaborasi, dan mandiri. Kemudian gali mimpi. Pertanyaan yang kami tuliskan adalah apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika program 5S terlaksana dengan baik? Kemudian apakah kebiasaan 5S yang diterapkan dapat dijaga konsistensinya? Apa yang dihasilkan jika siswa membiasakan program 5S? Kemudian bagaimana keadaan lingkungan sekolah jika murid telah menerapkan budaya 5S dalam kehidupan sehari-hari? Dasar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, menanyakan pendapat dan harapan dari semua warga sekolah mengenai kegiatan pembiasaan 5S. Kemudian menanyakan kepada orang tua, apakah pembiasaan 5S juga diterapkan siswa di rumah dan di masyarakat?
Kemudian membuat daftar kebiasaan yang muncul setelah program 5S berjalan secara berkelanjutan. Kemudian jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah siapa saja yang akan berperan dalam melakukan pembiasaan 5S. Kemudian apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menerapkan pembiasaan 5S. Dasar atau tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan. Orang yang berperan dalam melakukan pembiasaan 5S adalah seluruh warga sekolah. Kemudian langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pembiasaan 5S antara lain membentuk tim program 5S, mensosialisasikan program pembiasaan 5S, guru dan pegawai sekolah lainnya menjadi teladan dengan cara menyambut kedatangan siswa di pagi hari dengan penuh keramahan. Kemudian guru membiasakan mengucap salam, menyapa dengan sopan santun saat hendak masuk kelas. Guru memberikan nasihat kepada siswa yang melakukan kekeliruan dengan penuh keramahan, sopan dan santun. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan budaya ini? Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau budaya 5S? Kapan budaya 5S akan mulai dilakukan? Bagaimana pencatatan kemajuan budaya 5S di lingkungan sekolah? Dasar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan. Yang pertama, seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, staf TU, dan peserta didik, dan orang tua siswa. Yang kedua, menyusun program kerja dan menyusun deskripsi kerja tiap anggota. Kemudian budaya 5S dapat dilakukan mulai sekarang atau sesegera mungkin. Kemudian dibuat SOP, monitoring, evaluasi, dan refleksi terhadap pembiasaan program 5S. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya terkait dengan visi guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.